Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Anissa Faiza Zara. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai hukum wad'i. Nah, pertama-tama apa itu hukum wad'i? Nah, secara umum hukum dalam usul fikih itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hukum taklifi, kemudian ada hukum wad'i. Nah, kalau hukum taklifi itu berkaitan dengan perintah dan juga larangan Allah kepada mukallaf seperti wajib, kemudian sunnah, haram, makruh dan juga mubah. Di sini hukum wad'i itu adalah ketentuan Allah yang menjelaskan tentang sebab, kemudian syarat dan juga penghalang bagi berlakunya hukum taklifi. Nah, artinya hukum wad'i itu berfungsi untuk menjelaskan kapan dan juga bagaimana suatu hukum syar'i itu bisa berlaku kepada seseorang. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu ada sabab. Nah, sabab secara etimologi itu adalah sesuatu yang menghubungkan pada sesuatu yang lain. Nah, di sini bisa diartikan sebagai jalan atau sebab terjadinya sesuatu. Nah, kemudian secara terminologi, sabab adalah sesuatu yang keberadaannya menjadikan adanya hukum syar'i dan ketiadaannya menyebabkan hukum itu dianggap tidak ada. Nah, dengan kata lain, hukum syar'i itu bergantung pada ada atau tidaknya sebuah sabab. Nah, contohnya ini ada tergelincirnya matahari itu menjadi sabab wajibnya ditunaikannya sholat zuhur. Kalau matahari itu belum tergelincir, maka sholat zuhur itu belum wajib untuk ditunaikan. Nah, kemudian sama halnya seperti terbenamnya matahari itu menjadi sebab wajibnya sholat maghrib. Kemudian ada macam-macam sabab. Yang pertama yaitu dari segi objeknya, sabab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada al-waqti, yaitu sebab yang berkaitan dengan waktu. Misalnya tadi tergelincirnya matahari itu untuk sholat zuhur, atau masuknya bulan Ramadan itu sebagai sebab diwajibkannya berpuasa. Kemudian yang kedua, dari segi kaitannya dengan kemampuan mukallaf, sabab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sabab yang dilakukan oleh mukallaf dan mampu dilakukannya, seperti melakukan akad jual beli yang menjadi sebab berpindahnya sebuah kepemilikan barang. Kemudian yang kedua, ada sabab yang terjadi di luar kemampuan mukallaf, seperti tadi terbenamnya matahari yang menjadi sabab diwajibkannya sholat maghrib. Kemudian dari segi hukumnya, sabab itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sabab al-masyru', yaitu sabab yang disyariatkan oleh Allah, seperti masuknya waktu sholat tadi. Kemudian yang kedua ada sabab ghairu al-masyru', yaitu sebab yang tidak disyariatkan. Misalnya melakukan perbuatan maksiat dan kemudian menjadi sebab datangnya hukuman. Terus yang selanjutnya dari segi hubungan antara sabab dan juga musabab itu ada 3 macam. Yang pertama ada sabab syar'i, yaitu sabab yang ditetapkan oleh syariat seperti tergelincirnya matahari tadi untuk dilaksanakannya sholat zuhur. Kemudian yang kedua ada sabab akli, yaitu sebab yang ditetapkan oleh akal, seperti misalnya kita itu belajar. Nah, karena belajar ini itu menghasilkan sebuah ilmu. Jika kita belajar, maka kita akan menjadi seorang yang berilmu. Kemudian ada sebab adi, yaitu sebab yang berdasarkan kebiasaan atau adat. Misalnya, makan itu menjadi sebab perut kita itu kenyang. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nina Faris Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nina Faris Effendi dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 242121016. Di video kali ini, aku akan membahas tentang apa sih itu mani. Mani secara bahasa artinya sesuatu yang menghalangi atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, mani adalah sesuatu yang mencegah berlakunya hukum syar'i, padahal sebab dan syaratnya itu sudah terpenuhi. Jadi, walaupun semua syarat dan sebab itu, hukum itu sudah ada, hukum itu tetap tidak berlaku karena ada penghalang tertentu.
Nah, contohnya tuh seperti apa aja nih? Contohnya simple banget. Kayak yang pertama yaitu orang yang sakit berat, laki-laki, nggak wajib untuk sholat Jumat. Padahal semua syaratnya itu udah lengkap, tapi sakit itu menjadi mani yang menggugurkan kewajiban. Kedua yaitu anak yang membunuh orang tuanya itu tidak bisa mendapatkan warisan. Padahal sebabnya ada orang tua itu meninggal, tapi perbuatannya jadi mani al-irte, penghalang warisan. Ketiga yaitu pernikahan antara mahram, misalnya saudara kandung. Hukumnya lengkap, tapi hubungan mahram jadi mani yang bikin nikahnya itu batal. Nah, selanjutnya yaitu tentang hubungan mani, syarat, dan sebab. Dalam usul fikih, mani itu selalu dikaitkan dengan sebab dan syarat. Sebabnya itu seperti apa sih yang menimbulkan suatu hukum? Contohnya, terbenamnya matahari menandakan wajibnya kita untuk menunaikan sholat maghrib. Syarat yang harus ada agar hukum itu sah. Contohnya, bersuci dari hadas merupakan syarat saat sholat. Nah, manik itu yang menghalangi hukum berlaku. Contohnya, haid. Haid itu menghalangi sahnya sholat. Simpelnya, sebab dan syarat itu membuka pintu hukum, sedangkan mani adalah kunci yang bisa menutupnya kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis mani. Ada dua jenis mani. Yang pertama mani al-hukum, pencegah hukum berlaku, seperti haid menghalangi sholat. Yang kedua yaitu mani asbab, yaitu mencegah sebab hukum seperti pembunuhan, menghalangi warisan. Adanya mani menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat adil dan fleksibel. Syariat itu nggak memaksa sesuatu kalau ada penghalang yang sah secara syar'i. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu sah. Nah, istilah yang pertama penting itu adalah sah. Sah secara bahasa artinya sohi, berarti benar atau lurus. Sedangkan dalam istilahnya artinya yaitu suatu perbuatan yang memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, sehingga menghasilkan akibat hukum yang diinginkan syara'. Contohnya kayak gini nih, ada orang yang sedang sholat dianggap sah kalau ia wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan menjalankan semua rukunnya. Begitu juga dalam jual beli atau muamalah, disebut sah kalau ada penjual, pembeli, barang yang halal yang akan dijual, dan ijab kabul yang secara jelas dan sah. Jadi sesuatu itu bisa disebutkan sah kalau secara hukum Islam dia berfungsi sebagaimana mestinya, bisa mendatangkan efek hukum yang diinginkan, seperti kepemilikan atau kehalalan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fasid. Istilah fasid ini artinya secara bahasa yaitu rusak. Sedangkan dalam istilah artinya fasid adalah perbuatan yang secara lahirnya memenuhi sebagian syarat dan rukun, tapi masih ada kecacatan yang membuatnya tidak sempurna seutuhnya. Kalau kita analogikan dalam bentuk makna, fasid itu kayak barang bagus tapi ada sedikit kerusakan. Belum layak dipakai tapi masih bisa kita perbaiki. Contohnya kayak apa? Akad jual beli yang sah secara rukun, tapi barangnya nggak jelas dan itu artinya fasid. Kalau barang yang dijelaskan, akadnya itu bisa berubah dari fasid menjadi sah. Atau contohnya nikah tanpa wali. Menurut jumhur ulama itu fasid, tapi bisa diperbaiki dengan akad ulang yang memenuhi syarat. Intinya, fasid itu berarti rusak sebagian, tapi masih bisa kita ada kemungkinan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu batil. Nah, kalau batil atau batal ini beda lagi. Secara bahasa itu artinya tidak ada atau tidak sah. Sedangkan secara istilah, batal itu adalah perbuatan yang tidak memenuhi syarat dan rukun sama sekali sehingga nggak menimbulkan akibat hukum apapun. Kayak contohnya seperti apa? Sholat tanpa wudhu. Itu jelas batal dan tidak sah dan harus diulang dari awal. Yang kedua yaitu jual beli babi atau khamar itu juga batal karena objeknya itu dilarang oleh syariat hukum Islam. Atau yang ketiga pernikahan dengan saudara kandung atau saudara sepupuan yang tidak mungkin sah dan batal. Nah, jadi bedanya sama dengan fasid itu, kalau fasid itu masih bisa kita selamatkan. Tapi kalau batil atau batal itu sudah tidak bisa diselamatkan dan itu sudah rusak total. Nah, menariknya, para ulama ini punya sedikit perbedaan pendapat dalam memahami istilah-istilah tersebut ini. Mazhab Hanafiyah itu membedakan antara fasid dan batal. Menurut mereka, batal itu sudah rusak total dan tidak bisa diperbaiki. Sementara fasid itu masih rusak sebagian tapi masih bisa kita perbaiki. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabila itu menganggap fasid dan batil itu sama saja karena mereka sama-sama tidak sah menurut hukum syara'. Tapi, apapun perbedaannya, semuanya sepakat kalau ketiga istilah ini itu penting banget buat menentukan keabsahan amal dan akad dalam Islam.
Nah, dari penjelasanku ini sebenarnya kenapa sih kita harus bisa paham semua makna-makna dari yang aku jelasin tadi? Karena dengan kita ngerti sah, fasid, batal, kita jadi tahu batas di mana sahnya suatu ibadah dan transaksi kita. Kita bisa aja membedakan mana amal yang diterima, mana yang harus diperbaiki, dan mana amal yang harus kita ulang dari awal. Selain itu, pengetahuan ini juga menjadi dasar buat penetapan hukum fikih. Misalnya dalam fatwa, akad muamalah, atau putusan dalam suatu peradilan di Islam. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan dari video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menambah ilmu, dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rosyidatul Ulfiyah, mahasiswi dari program studi Hukum Keluarga Islam yang ada di UIN Raden Masaid Surakarta dengan NIM 242121011. Di sini saya akan membahas tentang azimah dan rukhsah. Sebenarnya azimah dan rukhsah itu termasuk ke dalam hukum wajib atau taklifiyah. Ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama, itu ada dari Ibnu Al-Hijab dan Fakhruddin Ar-Razi. Menurut kedua ulama ini, azimah dan rukhsah ini termasuk ke dalam objek hukum, bukan sebuah hukum. Dan menurut mereka, perbuatan itu tuh adalah perbuatan mukallaf yang ada kalanya tuh bisa bersifat azimah dan ada kalanya itu rukhsah. Terus ada pendapat dari Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Kalau menurut mereka, azimah dan rukhsah ini termasuk ke dalam hukum wadi. Dan setiap hukum itu bersifat azimah dan tidak berubah menjadi rukhsah kecuali ada penyebabnya. Dan alasan penyebabnya itu yaitu darurat dan udzur. Tapi sebenarnya apa sih azimah dan rukhsah ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu azimah. Secara etimologis, azimah itu adalah tekad yang kuat. Dan secara terminologis, azimah itu hukum yang mula-mulanya harus dikerjakan oleh setiap orang karena tidak ada yang menghalanginya, seperti sholat zuhur dalam keadaan muqim. Jadi, kalau semisal kalian bepergian, tapi menginap, pokoknya kalian kayak seperti kalian tuh mukim, itu tetap wajib sholat zuhur lengkap 4 rakaat gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan rukhsah. Secara etimologis, rukhsah ini berarti kemudahan atau kelapangan, dan secara terminologis, rukhsah ini hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur. Dan keringanan yang diberikan rukhsah ini adalah sebuah keringanan yang diberikan kepada para mukallaf dalam saat melakukan perintah dan untuk menjauhi sebuah larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, hukum menggunakan rukhsah menurut para jumhur ulama itu tuh bisa tergantung dalam keadaan uzurnya. Bisa menjadi wajib, seperti makan itu menjadi haram ketika terpaksa. Jadi kalau semisal kita terpaksa makan, itu bisa menjadi haram. Lalu bisa menjadi sunnah jika semisal tidak puasa karena sedang safar. Lalu bisa menjadi mubah, seperti contohnya jual beli salam. Lalu menurut Asy-Syatibi sendiri, hukum dari rukhsah ini mubah karena rukhsah itu merupakan keringanan atau perintahan. Karena rukhsah ini merupakan keringanan atau sebuah pilihan. Dan rukhsah ini bila diperintahkan bisa sama saja seperti azimah gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan macam-macam rukhsah. Dari segi bentuk hukum asalnya yang pertama, lalu seperti rukhsah melakukan yang asalnya diharamkan. Jadi semisal sebelumnya diharamkan lalu dirukhsah menjadi boleh. Contohnya diperbolehkan membuka sedikit aurat saat terjadi keadaan darurat seperti saat akan operasi. Lalu yang kedua yaitu rukhsah meninggalkan yang asalnya perintah.
Contohnya yaitu boleh tidak sholat berjamaah di masjid ketika hujan deras atau sedang dalam kondisi yang berbahaya seperti yang kita alami kemarin yaitu COVID-19 tahun 2019 kemarin. Lalu yang ketiga yaitu rukhsah meninggalkan dari hukum umat yang terdahulu atau nasakh. Contohnya kewajiban qisas yang berat di syariat terdahulu diganti dengan diat atau tebusan dalam Islam. Lalu yang keempat yaitu rukhsah melegalkan akad yang tidak memenuhi syarat. Contohnya seperti jual beli salam atau contohnya itu jual beli salam yang asalnya dilarang karena barangnya belum ada, tapi diperbolehkan dengan syarat tertentu. Lalu dari segi bentuk keringanannya, yang pertama yaitu keringanan menggugurkan kewajiban, seperti boleh tidak sholat Jumat karena adanya udzur seperti mungkin kecelakaan atau udzur-udzur atau halangan-halangan lain yang menyebabkan kita kesulitan untuk, bukan kita, maksudnya para lelaki, ya para orang yang sholat Jumat gitu. Lalu yang kedua yaitu keringanan dalam mengurangi kewajiban, yaitu semisal sedang dalam perjalanan jauh, jadi sholatnya itu bisa dikosor atau dijamak. Terus yang ketiga yaitu keringanan dalam mengganti kewajiban, yaitu semisal sedang tidak adanya air di suatu tempat, itu bisa diganti dengan tayamum asalkan adanya sedikit debu. Lalu yang keempat yaitu keringanan dalam menangguhkan pelaksanaan kewajiban, seperti misalnya jamak takhir saat melakukan perjalanan yang jauh. Lalu keringanan mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Lagi-lagi ini adalah kalau yang ini jamak takdim. Jadi kalau menangguhkan itu tuh jamak takhir karena sholatnya itu di akhir. Jadi semisal sholat zuhur dan sholat asar, jamak takhir itu dia bakal menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, dan jamak takhir itu dilakukan di sholat asarnya. Lalu kalau semisal mendahulukan pelaksanaan kewajiban, itu berarti kan jamak takdim, seperti misalnya tadi sholat zuhur dan sholat asar, tapi kali ini digabungkan di sholat zuhurnya gitu. Lalu yang selanjutnya itu keringanan merubah kewajiban, seperti contohnya cara sholat khauf. Lalu yang terakhir yaitu keringanan melakukan yang dilarang, seperti contohnya kita bisa memakan makanan haram saat terjadi keadaan darurat, yang semisal kita terjebak di hutan yang posisinya di situ jarang sekali mungkin adanya hewan-hewan yang bisa kita makan, seperti ya mungkin ayam atau sapi atau segala macam yang kira-kira ini. Lalu adanya mungkin kayak cuma ular atau semisal babi hutan, maaf gitu. Jadi kita bisa memakan hewan-hewan haram itu jika terjadi hal-hal darurat seperti itu gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu dari segi keadaan hukum asal setelah berlaku rukhsah, yaitu rukhsah tarfih. Rukhsah tarfih ini rukhsah yang meringankan pelaksanaan hukum asal, tapi hukum asal itu dan dalilnya tetap berlaku. Contohnya berkata kafir itu kan dilarang, tapi apabila sangat-sangat amat terpaksa itu bisa terpaksa boleh gitu. Ya, jadi sekian pembahasan tentang sabab, syarat, sah, fasad, batal dari hukum WTI dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kami. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan yang kami lakukan. Mungkin masih banyak bingungnya, masih banyak ya seperti terlihat berpikir begitu. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.